Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Drafter Ngapak ya. Ini saya ada catatan pertanyaan dari teman Drafter Ngapak, yaitu pertanyaannya seperti berikut. Bang, perbedaan workspace AutoCAD Classic dan workspace Drafting and Annotation apa sih? Nah, itu pertanyaannya. Penasaran kan perbedaannya? Oleh karena itu, tonton sampai mentok. Ya, sebelum melangkah ke sana, bagi teman-teman yang masih awam sekali dengan AutoCAD pastinya bingung workspace itu apa ya. Jadi workspace itu kalau diterjemahkan, workspace adalah ruang kerja. Waktu kerja, space itu ruang kerja ya. Jadi yang dimaksud ruang kerja itu ya ini maksudnya. Nah, ini nih, ruang kerja atau tempat kita menggambar beserta alat-alatnya. Alat-alatnya apa? Yaitu menu-menu perintah-perintah AutoCAD ini, itu dinamakan workspace. Cuma di AutoCAD ada beberapa model workspace. Yang pertama yaitu AutoCAD Classic, kemudian workspace Drafting and Annotation, bahasa Inggris ya. Yang ketiga biasanya workspace 3D modeling ya, seperti itu. Nah, posisi workspace-nya itu cara merubah-rubahnya gimana? Sebenarnya kita tinggal klik-klik aja ya. Nah, posisi workspace untuk merubahnya ada di pojok kanan bawah, arahkan ke bawah sini. Oke, nanti ada beberapa settingan workspace, tinggal klik aja, nanti dia akan berubah tampilan ininya. Kalau sekarang saya posisinya di Drafting and Annotation, kemudian 3D basic, kemudian 3D modeling. Kebetulan saya ada di AutoCAD, saya menggunakan AutoCAD 2017, jadi workspace-nya seletet ngomongnya ya. Workspace-nya ada 3 semacam seperti ini ya. Nanti beda lagi di AutoCAD 2007, mungkin 2010 mungkin sedikit beda ya, ada AutoCAD Classic. Tapi di AutoCAD 2000 mungkin 2015 ke atas ya, tidak ada AutoCAD Classic. Nah, seperti itu. Oke, fokus saya adalah untuk menjawab pertanyaan dari teman Drafter Ngapak, itu perbedaan workspace AutoCAD Classic. Nah, AutoCAD Classic seperti ini tampilannya, dan perbedaan dengan Drafting and Annotation. Oke, saya mulai dari workspace Classic dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Posisi sekarang saya ada di workspace Drafting and Annotation ya. Nah, saya akan aktifkan AutoCAD Classic. Nah, Kang, tadi kan nggak ada AutoCAD Classic, sekarang kok ada. Nah, jadi sebenarnya di AutoCAD 2017 tidak ada settingan instan untuk ke AutoCAD Classic ya. Tapi ada caranya. Mungkin nanti habis video inilah ya, akan saya kasih tahu caranya. Oke, makanya ikutin terus channel Drafter Ngapak. Oke, kembali ke laptop. Nah, saya akan rubah ke workspace AutoCAD Classic ya. Saya klik aja di sini. Oke, nah inilah tampilan dari workspace AutoCAD Classic. Nah, terus apa perbedaannya dengan workspace Drafting and Annotation ya? Jadi menurut pendapat pribadi saya, sepengetahuan saya, untuk workspace AutoCAD Classic ya, itu bentuknya berbentuk menu bar. Menu bar itu maksudnya seperti ini. Bar itu batang ya. Menunya berupa batang-batang seperti ini, kecil-kecil, memanjang ya, baik horizontal maupun vertikal. Ini bisa digeser. Oke, seperti itu. Itu dari segi menunya. Kemudian komennya yang muncul lebih standar atau simple ya, saya katakan lebih simple, seperti ini ya. Walaupun bisa ditambah-tambah, tapi defaultnya ya seperti inilah, tidak rame ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, area untuk menggambar cenderung lebih luas ya. Saya rasakan lebih luas nih. Area menggambar tuh yang hitam ini ya. Karena apa? Karena mininya kecil-kecil,
memanjang, simple seperti ini ya, menunya nggak semua keluar, jadi ininya lebih lebar sedikit ya. Kemudian saya kira sih kalau workspace AutoCAD Classic lebih cocok untuk pemula ya. Kenapa lebih cocok? Karena belum banyak komen-komen yang muncul, jadi komen-komen yang basic aja, standar-standar aja, contoh membuat garis, kotak, lingkaran seperti itu ya. Jadi untuk pemula tidak begitu bingung. Beda nanti dengan di workspace drafting and annotation, banyak banget komen-komennya ya. Terus apa lagi? Secara fungsi overallnya atau keseluruhannya sih sama ya dengan workspace drafting and annotation ya, sama. Tinggal kita kebiasaan kita aja lah ya saat kita bekerja di area workspace ini seperti itu. Dan ini pun bisa ditambah-tambah ya. Ini saya munculin hanya yang standar aja. Cara nambahnya kita arahkan di sini atau di sini juga boleh, yang dekat-dekat dengan menu bar, kemudian AutoCAD. Nah, di sini tinggal diklik aja atau diklik salah satu menunya, nanti akan muncul misalkan menu layer ya, saya munculkan di sini menu layer. Oke, nanti akan muncul di sini. Itu bisa kita tambahkan, semakin ditambahkan maka semakin penuh ini layarnya seperti itu. Itu di AutoCAD Classic seperti itu ya. Oke, setelah ini saya akan menjelaskan tentang workspace drafting and annotation. Oke, sekarang kita akan pindah dari workspace AutoCAD Classic ke workspace drafting and annotation. Caranya seperti tadi, klik ini, kemudian klik drafting and annotation. Oke, nanti dia berubah sendiri. Nah, inilah yang dimaksud dengan workspace drafting and annotation seperti itu ya. Jadi menunya yang pertama dia adalah menunya sudah berbentuk ribbon panel. Apa itu ribbon panel? Ya gampangannya ribbon panel ya kayak gila. Menu-menunya sudah seblok-seblok kayak gini ya. Ini kalau saya tarik, klik drag, nah ini namanya ribbon panel ya. Ini bisa dibalikin lagi nih, klik lagi, tahan, nah sampai ada putih-putih di pojokan tuh sana ya, klik, ini akan balik. Ataupun bisa langsung klik sini, nah ini ada kecil di atas return panel to ribbon, klik aja, nanti dia pulang ke rumah. Nah itu, jadi kalau di drafting and annotation menu-menunya bukan berbentuk menu bar atau memanjang bar ya, bukan, tapi ribbon panel seperti ini. Jadi setiap kita klik home munculnya seperti ini, ada draw, modify, annotation, layer, block, dan seterusnya. Banyak banget ya, komplit sini ya. Nah di draw pun ada. Oke, seperti ini. Nah di draw ini setelah melorot apa ya, turun ya, menunya turun, muncul lagi menu yang lain. Ini pun bisa dikunci atau dipin, di lock ya, nanti dia nggak akan naik. Tapi kalau mau naik di unlock. Oke, klik aja. Modify juga sama seperti itu ya, annotation juga sama, layer juga sama, seperti itu seterusnya. Ini ada di menu home. Kemudian insert ada lagi banyak, kemudian annotate, ini biasanya menu-menu tentang dimensi ya, ada parametric, view, manage, pokoknya banyak seperti itu. Ini adalah tampilan yang paling mencolok di workspace drafting and annotation. Saya sudah biasa menggunakan workspace ini ya, karena sudah biasa ya, jadi enak. Dulu awal-awalnya menggunakan AutoCAD Classic, sekarang saya pindah menggunakan ini. Sebenarnya untuk masalahnya kebiasaan aja ya, kalau sudah biasa ya mudah gitu ya. Terus perbedaan berikutnya, komennya lebih lengkap ya, memang lebih banyak kelihatannya ya, tuh lebih banyak. Apalagi perbedaannya, area untuk menggambar sih saya rasa ya lebih sempit ya, lebih, karena ini dia lebih rendah, otomatis ini lebih sedikit lebih sempit, tapi nggak masalah sih ya, hanya perasaan aja mungkin kali. Oke, selanjutnya kalau menurut saya ini lebih mudah.
lebih mudah dalam mencari menu. Contoh misalkan mau ke dimensi ya annotate. Ini ada dimensi di sini ya. Sini misalkan ke apa ya? Insert atau apapun ada di sini. Home, draw ada di sini. Tapi kalau sudah biasa menggunakan keyboard ini kebanyakan nggak berfungsi ya, karena langsung ketik keyboardnya. Nah, untuk memunculkan menu bar, klik ini ya, show menu bar. Nah, ini wajib biasanya nih, seperti itu. Oke, selanjutnya perbedaannya apa lagi ya? Secara umum ya, secara umumnya sama ya, sama saja dengan AutoCAD klasik seperti itu. Jadi kesimpulannya bagaimana? Mau pakai yang drafting and annotation atau pakai klasik? Monggo silakan dicoba saja ya. Dicoba saja mana yang paling gampang. Seandainya saya sebagai pemula baru pertama kenal AutoCAD, mungkin cocoknya pakai AutoCAD klasik. Dicoba aja karena menunya standar. Nanti kalau sudah agak bisa, boleh coba mencicipin icip-icip workspace drafting and annotation, nggak apa-apa. Oke ya. Nah, seperti itu. Itulah perbedaan workspace AutoCAD klasik dan workspace drafting and annotation. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu workspace 3D basic atau 3D modeling ya. Daripada penasaran, langsung kita intip aja ya. Langsung saya klik aja deh. Otomatis nanti dia berubah. Oh ya, tambahan lagi untuk AutoCAD klasik dan AutoCAD drafting and annotation lebih ditujukan untuk kedua dimensi ya. Dimensi, walaupun menu-menu 3 dimensi ada, tapi standar ya. Untuk ke 3 dimensi bisa lebih lengkap menggunakan workspace 3D modeling atau 3D basic. Saya coba 3D modeling aja ya. Kita coba klik. Ini saya hapus. Nah, beginilah tampilan dari workspace 3D modeling. Nah, menu-menu yang di sini lebih cocok untuk mereka-mereka yang sudah bisa menggambar 3 dimensi ya, karena menu-menunya sudah 3 dimensi semua nih. Walaupun ada beberapa masih diikutkan menu draw, kemudian modify di sini ada ya. Karena ini nggak bisa lari, harus ada. Nah, ini banyak ya menu-menu untuk menggambar 3 dimensi. Oke, seperti itu aja. Baik, itulah tadi perbedaan dari AutoCAD klasik dan workspace annotation. Ada tambahan bonus tentang workspace 3D modeling. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang penasaran nih tadi kan, sebenarnya di AutoCAD 2017 itu tidak ada AutoCAD klasik ini. Gak ada, swear, yakin. Adanya drafting annotation 3D basic sama 3D modeling ini nggak ada. Ini saya bikin sendiri. Penasaran? Bagi yang penasaran cara nyetingnya bagaimana, triknya bagaimana, yuk ikutin video nanti setelah video yang ini. Oke ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang apa orang kepenak, belajar tentang drafter ngapak mesti kepenak.